Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh akun @sahabathoror. Sebuah kisah yang berjudul Teror Kuntilanak Merah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Rangga. Aku adalah seorang ayah dari 2 orang anakku yang ganteng dan cantik. Aku menikah dengan Lestari, panggilannya Tari, pada tahun 2009 di Bogor. Tari adalah istriku, yang juga teman kuliahku di suatu universitas di Jakarta Selatan. Aku ingin menceritakan pengalamanku bersama mantan pacarku yang sekarang menjadi istriku, Tari, bersama teman-teman kuliah lainnya. Ketika hendak liburan di sebuah villa di Puncak, Bogor, kami pernah diikuti oleh kuntilanak merah. Kejadian ini terjadi pada tahun 2004. Rio yang sudah mengantuk tidak dapat menyetir, maka aku pun terpaksa menggantikannya. Saat itu aku sudah minum kopi, jadi mataku dapat menahan kantuk sampai di villa. Awalnya mobil kami berjalan dengan tenang hingga tiba-tiba aku melihat ada yang aneh. Jalanan ketika itu sangat sepi. Maklum, kami memilih untuk menempuh jalan pintas untuk sampai di villa yang sudah kami pesan. Kami harus memotong jalan melewati perkampungan warga, tidak melalui jalan raya utama. Jalanan pada awalnya dipenuhi oleh rumah-rumah warga. Ada warung hingga pos ronda. Bahkan kami sempat berhenti untuk membeli cemilan dan kopi. Di sana Rio meminta agar aku yang mengendarai karena dia ingin tidur. Dia tidak dapat menahan kantuk karena kemarin malam habis begadang mengerjakan proposal skripsi. Setelah perempatan kami semakin menjauhi rumah warga. Kami pun hanya melihat kebun dan semak-semak belukar. Tentu saja tidak ada lampu, sehingga lampu mobil saja yang menerangi jalan kami. Dari kaca mobil aku melihat titik air yang menandakan sudah turun hujan gerimis. Suasana malam menjadi lebih dingin. 3 orang teman wanita di belakangku tampak tidak bersuara. Mereka nampak agak mengantuk, sementara Rio yang ada di sebelahku sudah tertidur. Aku hanya ditemani oleh radio yang memutar lagu-lagu pop. Melalui spion aku melihat seperti ada yang mengikuti. Awalnya aku kira itu mobil, namun setelah aku lihat lagi ternyata seperti kain besar berwarna merah. Aku membuka mata lebar-lebar. Kain besar itu semakin lama semakin mendekat. Dari kaca spion samping aku benar-benar melihat sosok makhluk berambut panjang tak terurus sedang terbang. Dia mengenakan pakaian panjang berwarna merah. Wajahnya pucat, matanya terlihat tajam. Namun mulutnya terbuka. Matanya terlihat menatap tajam ke arah spion, seakan-akan dia mengetahui bahwa aku pun menatapnya. Saat itu aku menyadari bahwa itu adalah kuntilanak yang mengenakan baju berwarna merah. Semakin lama dia semakin mendekat ke kendaraan kami. Badannya melayang di udara, seperti sedang mengejar mobil kami. Sosok itu kemudian menghilang. Aku pun tiba-tiba berhenti karena merasa kaget dengan kejadian tadi. Beberapa teman lain yang tidak menyadari itu kaget bukan kepalang karena aku mengerem mendadak. Aku diam dan wajahku terlihat pucat. "Rangga, lu kok berhenti mendadak? Ada apa?" Tari yang saat itu masih menjadi pacarku dan duduk di bangku belakang bersama Rita dan Dita bertanya. "Lu gak lihat?" tanyaku pada Tari. "Lihat apa?" Tari heran. "Sesuatu," jawabku. Aku tidak mau membuat dia semakin panik. "Dari tadi jalanan sepi kok. Bahkan cuma ada mobil ini. Lihat tuh kanan kiri, kita kebun," tambah Rita. Saat itu kami mengambil jalan pintas melewati perkampungan penduduk. Itu adalah ide dari Rio yang tidak sabaran. Dia ingin agar kita sampai lebih cepat di villa sehingga kami melalui jalan pintas. Di sebelah kanan dan kiri kami hanyalah kebun yang tidak terurus. Aku pun mendengar suara air mengalir sehingga aku menduga tidak jauh dari situ ada sungai kecil. "Kenapa berhenti nggak?"
Rio pun terbangun. Sialan lo, ini kan ide lo lewat sini, malah lo tidur. Aku kesal dengan Rio yang tidak bertanggung jawab karena mengantuk. Oke, gue udah mendingan sih. Lumayan tadi udah tidur 10 menit. By the way, kita ada di mana nih? Rio pun heran. Gue ikutin dari arahan lo. Ucapku yang memang benar mengikuti jalan yang disampaikan Rio lewat peta. Enggak, kayaknya nggak lewat sini. Gue nggak tahu ini di mana. Kayaknya kita nyasar, ucap Rio. Oke, pokoknya setelah perempatan yang ada patung kuda kita lurus, bener kan? Ucapku. Waduh, Rangga, salah, harusnya belok kanan. Rio pun menyalahkanku. Kacau, lu sih pakai ngantuk pula. Harusnya lu yang nyetir karena lu yang minta ini jalan. Aku pun menyalahkan dia. Oke, gini aja. Kita jangan saling menyalahkan. Kita putar balik, ucap Tari yang menjadi penengah. Sebentar, gue turun dulu. Mau lihat di depan ada putaran nggak? Karena nggak mungkin putar balik di sini. Ujarku yang melihat bahwa di samping kanan dan kiri kami adalah kebun. Sementara jalan pun hanya cukup untuk jalan satu mobil saja. Tidak mungkin putar balik. Jujur, saat itu aku takut. Tetapi aku tidak mau terlihat mengecut di depan Tari, pacarku. Aku beranikan diri untuk turun. Di luar hujan sudah turun, namun masih belum deras. Lampu mobil yang menyorot jalan hanya mampu memandu jarak pandang beberapa meter saja. Aku hanya melihat kebun yang gelap. Saat itu aku sudah mendapat kesimpulan bahwa kami harus berjalan lebih jauh karena tidak ada putaran di sana. Hujan membuat udara semakin dingin. Aku pun bergegas berlari ke arah mobil. Saat berlari kecil, aku mendengar suara perempuan menangis. Ia menangis. Suara itu terdengar lirih, kecil, pelan. Seperti merasakan kesedihan yang mendalam. Aku pun berhenti sejenak dan melihat ke kanan dan ke kiri. Aku pikir itu suara manusia. Suara itu sangat lirih. Namun aku teringat kejadian tadi yang membuat bulu kuduku berinding. Tolong. Kemudian suara itu berkata meminta tolong. Aku melihat tidak apa-apa. Aku pun kemudian masuk ke dalam mobil dengan perasaan takut. Kalian dengar suara orang nangis? Tanyaku kepada kawan-kawanku sesaat setelah aku masuk ke dalam mobil. Enggak. Bro, lu dengar apaan? Tanya Rio. Perempuan. Jawabku yang menahan rasa takut. Apaan sih? Lu gak lihat kita di tengah kebun gini? Jalan di buruan. Gita yang sudah merasa tidak enak menyuruhku menjalankan mobil. Aku pun menginjak gas perlahan. Mobil pun berjalan dengan perlahan-lahan. Tiba-tiba, dua. Apaan tuh? Rita penasaran. Ada yang lempar batu, ucap Rio. Siapa yang lempar? Tari penasaran. Rangga, pokoknya jalan. Jangan lihat kanan kiri, jalan. Gita meyakinkanku untuk terus jalan. Aku pun terus berjalan. Kami semua sudah merasa tidak nyaman. Sudah muncul rasa takut di antara kami. Saat mobil kami sedang jalan, kemudian kami mendengar suara seperti orang memukul-mukul bagian belakang mobil kami. Dok, 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 dok. Suara itu berlangsung hingga 15 detik. Astagfirullah, ucap Tari. Jangan ada yang lihat ke belakang, ucap Gita. Terlihat Tari, Rita, dan Gita sudah sangat ketakutan. Tidak lama kemudian suara itu pun menghilang. Mobil kami tidak kunjung juga menemukan putaran. Hujan pun turun semakin deras. Tiba-tiba sesuatu yang tidak kami inginkan terjadi. Mobil kami berhenti, mesinnya mati. Sementara di luar sudah hujan deras. Ya Allah, ada apa lagi sih ini? Rita pun ketakutan. Mogok, Rit, ucap Rito. Aku sudah mensasar beberapa kali, tapi tidak jalan juga. Aku dan Rio memutuskan untuk keluar dan memeriksa mesin. Tidak lama setelah keluar kami pun mengecek kerusakannya. Hujan yang turun tidak deras, tetapi cukup membuat kami basah. Aku kembali mendengar suara tangisan. Kali ini Rio juga mendengar. Suara apa itu? Rio melihatku. Suara perempuan nangis, jawabku. Di kebun kayak gini,
Rio semakin merinding. Tiba-tiba aku melihat sosok perempuan berbaju merah panjang sedang duduk di dahan pohon. Rambutnya panjang, wajahnya tidak terlalu jelas. Perempuan itu terlihat begitu tinggi, 2 kali tinggi manusia biasa. Tidak salah lagi, suara itu berasal darinya. Perempuan yang duduk di atas pohon itu seperti menatap tajam ke arah kami. Dia tidak henti-hentinya menatap dan kemudian terdengar suara tawa yang kecil dan pelan. Astagfirullah, apaan itu? Gak. Rio yang melihat sosok perempuan berbaju merah itu. Buruan masuk. Aku mengajak Rio masuk ke mobil. Ketika aku masuk ke mobil, ketiga perempuan temanku juga ketakutan karena mendengar suara tawa itu. Rangga, itu suara apa? Tari pun ketakutan. Dok. Batu satu dilempar mengenai atap mobil. Astagfirullah, ucap Rio. Dok. Batu kedua pun dilemparkan ke atap mobil kami. Kami hanya bisa pasrah karena mobil kami mogok. Hujan pun turun semakin deras. Tidak disangka, kemudian tiba-tiba kami melihat seseorang di ujung jalan. Dia terlihat membawa payung. Dari kejauhan sosok itu seperti perempuan. Dia berjalan namun sangat cepat. Kami memperhatikan dia terlihat mengenakan baju berwarna merah panjang. Wajah perempuan tersebut tidak begitu jelas, namun rambutnya terlihat panjang tidak terurus. Dia membawa payung seperti orang berjalan, namun sebenarnya melayang. Sosok perempuan itu menangis, suaranya semakin kecil, pelan dan lirih. Namun suaranya membuat kami bising, meski saat itu sedang hujan. Allahu Akbar, apa itu? Tari pun ketakutan dan memeluk kedua sahabatnya. Baca ayat kursi. Iya semua, ucapku. Kami pun membaca ayat kursi. Terlihat perempuan yang merupakan kuntilanak merah itu melayang sambil membawa payung. Semakin lama semakin mendekat, lalu kemudian melayang ke atas dan menghilang. Mobil pun bisa kembali menyala. Aku langsung tancap gas karena saking takutnya. Aku dan kawan-kawan melihat kuntilanak merah itu terbang mengikuti mobil kami. Dia terbang di belakang, lalu pergi ke samping, lalu melewati kami dan ada di depan kami. Rangga, jangan berhenti, suara Rita. Kuntilanak merah itu menghilang, namun terlihat lagi di samping mobil kami. Wajahnya yang pucat sekarang menoleh ke arah kami. Dia menatap kami dingin sambil sedikit tersenyum. Tari sudah menangis, sementara kita pun memejamkan mata. Rita memeluk Tari dengan rasa takut. Kuntilanak itu pun beralih ke depan. Kini dia di sampingku. Kami hanya terhalang oleh kaca. Wajahnya pucat dan hanya menatapku. Tiba-tiba aku mendengar suara tawanya yang melengking kecil, tapi menusuk kendang telinga. Kejadian itu berlangsung selama 5 menit. Setelah itu kami pun memasuki area kampung, dan kuntilanak merah itu tidak terlihat lagi. Di sana kami melihat ada beberapa pemuda yang sedang duduk, kira-kira sekitar 7 orang. Kami pun berhenti di situ. Aku memberanikan diri untuk keluar karena mau bertanya arah jalan. Kang, maaf kalau jalan raya arahnya kemana? Buntu, harus putar balik, kata pemuda itu. Jadi harus lewat jalan tadi? Iya, kenapa Kang? Kayak ketakutan gitu. Seorang pemuda curiga karena tanganku masih gemetar. Maaf, tadi saya tuh ketemu sosok perempuan pakai baju merah, ucapku yang harus jujur. Astagfirullah. Para pemuda tersebut langsung terkejut. Akang baru ngelihat Marni. Kuntilanak itu namanya Marni. Kok bisa ketemu kuntilanak merah? Habis ngapain tadi? Tanya seseorang pemuda. Saya nggak tahu. Tiba-tiba dia sudah mengikuti kami, jawabku. Gini aja, kalian ikut ke masjid. Nanti kita ketemu sama Pak RW. Aku pun menuruti saja kemauan mereka. Kami sampai di musola, dan di sana kami menceritakan pengalaman itu kepada Pak RW yang bernama Dedi. Ternyata benar, yang kami temui adalah kuntilanak merah, arwah penasaran. Pak Dedi bercerita bahwa 15 tahun lalu ada seorang gadis dari desa sebelah yang sedang hamil 4 bulan bunuh diri. Loncat dari tebing. Katanya dia bunuh diri karena pacarnya kabur ke luar Jawa.
tidak mau bertanggung jawab. Sampai sekarang arwah gadis itu masih penasaran. Semua orang desa tidak ada yang berani melewati jalanan sepi tadi sendirian kalau sudah di atas jam 8 malam. Bahkan saat siang saja kuntilanak merah itu berani menampakkan diri. Akhirnya temanku Rio cerita kalau dia sempat buang air kecil sembarangan di bawah pohon besar saat kami menepi di desa sebelah untuk membeli cemilan dan kopi. Mungkin itu adalah desa dari gadis itu berasal, dan dari situlah awal mula kejadian ini. Kami pun menginap di rumah warga dan pergi dari desa itu keesokan harinya, melewati jalanan yang tadi. Setelah itu kami membatalkan acara menginap di villa dan kembali ke Jakarta. Pengalaman bertemu kuntilanak merah benar-benar tidak akan kulupakan. Sekarang aku sudah menikah dengan Tari dan dikaruniai 2 anak. Jika kami berlima reuni dan berkumpul, kami terkadang membicarakan kejadian tersebut dengan penuh kenangan. Oke teman-teman, sekian saya sampaikan dari kisah ini. Semoga yang saya sampaikan dari kisah ini dapat pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Radio Misteri.